Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto dan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada Audi RS4 Avant. Ini mobil spesial, ini mobil keren dari Audi dan baru meluncur. Teman-teman tahu kalau RS itu adalah versi flagship, versi yang paling mahal, paling kenceng di lini produknya Audi dalam setiap seri. Nah, RS4 ini mobil yang menurut saya di belantara banyak mobil kenceng di Indonesia unik. Karena kalau misalnya teman-teman lihat kayak misalnya BMW M3 gitu ya atau Mercedes AMG yang C gitu, sedan. Sementara kalau yang ini station wagon, sehingga ini adalah mobil yang menurut saya secara jati diri sudah memberikan perbedaan yang signifikan dibanding rival-rival mobil kenceng lainnya gitu. Dan sekarang saya pengen ulas bareng, teman-teman ikutin terus videonya ya. Inilah Audi RS4 Avant. Jadi teman-teman, dalam press release yang diberikan Audi kepada kami media adalah ini mobil spesial dari segi body styling. Dari jati dirinya ini dengan station wagon dia memberikan perbedaan komparatif, perbedaan signifikan dibanding sama rival-rivalnya. Dan teman-teman bisa lihat kalau di station wagon itu tercitra sebagai mobil yang mungkin terasa jinak gitu ya, lebih ke daily atau mungkin kerabat yang nggak begitu suka dengan nyetir. Kalau di RS4 Avant nggak bisa dibilang kayak gitu, karena secara performa, suspensi, sasis dan lain sebagainya, transmisi pun itu memberikan orientasi lebih atau fokus kepada kemampuan bermanuver, kemampuan berakselerasi. Mesinnya 2900 cc twin turbo. Tenaganya di literatur bisa sampai 450 dk dengan torsi 600-an Nm, sehingga ini kalau gasnya diinjek secara seruntulan ya dia akan merespons dengan sangat galak gitu ya, sehingga memang mesti lebih hati-hati. Dan yang saya suka juga adalah dia dibekali dengan sistem penggerak ikonik dari Audi Quattro, sehingga ya teman-teman mungkin udah tahu ya, Quattro itu dengan all wheel drive traksinya lebih oke di berbagai macam jenis permukaan jalan. Bukan buat off-road ya, tapi permukaan misalnya aspal tapi licin, atau mungkin jalan yang ada gravelnya gitu, ini lebih berdaya gripnya, lebih terjaga, sehingga di lagi pol gitu, di tol, di Cipularang misalnya, ya pengemudi mestinya lebih aman karena mobilnya lebih terkendali dengan all wheel drive Quattro. Saya mau cerita lebih lanjut soal mesinnya. Ini oke banget ini. Mestinya sih menggugah ya buat siapapun yang suka sama kecepatan gitu, car enthusiast yang speed bores. Ini menarik, bentuknya pun juga terlihat padat gitu ya, dengan cover-cover yang gimmick sih sebenarnya, tapi kalau saya suka ngelihat hal yang kayak gini, pas dibuka kap mesin bentuknya rapi dan kita tahu ini mesinnya bertenaga, jadi apa ya, lebih puas ngelihatnya. Dan tadi saya udah sampein, ini mesin 2900 cc genapnya dengan twin turbo, horsepowernya sampai 450 dk dan torsinya 600 Nm. Yang menarik buat saya adalah torsi sebesar itu 600 Nm udah muncul dari 1900 rpm teman-teman. Udah nyaris kayak idle, dapat torsi yang menurut saya lumayan nih. Jadi nggak susah lah untuk berakselerasi. Kemudian dia disalurkan ke semua roda dengan Tiptronic 8 percepatan. Jadi memang nggak sebanyak beberapa mobilnya Mercedes-Benz gitu ya, udah sampai 9 speed atau Range Rover gitu ya, tapi 8 percepatan pun juga udah cukup dan banyak. Artinya dengan gigi yang banyak itu rentang kecepatannya jadi lebih fleksibel. Yang menarik lagi buat saya adalah ini mesinnya bobotnya cuma 182 kg teman-teman, dan itu udah 30-an kilo lebih ringan dibanding
versi sebelumnya. Jadi enteng nih. Dan yang menarik lagi buat saya adalah soal konsumsi bahan bakar. Ya ini klaim sih. Audi mengatakan di pengujian WLTP dia bisa dapat 10,8 km per liter. 10,8 km per liter untuk sebuah mobil semewah ini, tenaga sebesar ini, dan akselerasinya by the way dapat 4,1 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Sehingga konsumsi bahan bakar untuk mobil sekencang ini juga bagi saya itu istimewa. Karena kalau dipakai buat weekend agak outing keluar kota karena dia station wagon gitu ya, ya lebih jauh jarak tempuhnya, means lebih bagus. Dan eksterior teman-teman, jujur saya kayaknya lebih tersepona dengan Audi RS4 yang Avan ini dibanding BMW M3 gitu. Nggak ada yang salah dengan BMW M3, itu udah dari bentuknya pun udah sangar dan intimidatif. Tapi RS4 ini menurut saya serigala berbulu domba, karena station wagon kan, kesannya kayak family car banget, padahal dengan mesinnya, dengan sasisnya, dengan kaki-kakinya ini secara performa luar biasa. Kalau ketemu Nissan GT-R, ketemu M3 di jalan, ini nggak takut lah. Nah, artinya kalau serigala berbulu domba, ini domba yang sangat berotot. Teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan RS4 dan ini menjadi badge yang sangat mahal, karena kalau mungkin teman-teman udah tahu di nomenklaturnya Audi yang paling basic itu yang A, biasa E4 kalau ini. Nah, di atasnya ada S-Line, itu varian aja. Kemudian di atasnya lagi ada S4. S4 by the way itu menjadi basicnya sih RS4 yang terbaru ini. Nah, di atasnya S itu si RS flagship, paling mahal, paling kenceng, paling mewah. Dan ini matrix LED-nya Audi menurut saya lumayan ikonik ya, bahkan di dunia otomotif global ini salah satu yang paling diingat, bentuknya keren, canggih juga. Jadi menurut saya Audi sukses untuk memberikan impresi yang oke, impresi yang positif dari bahkan headlamp-nya aja. Lalu grillnya honeycomb dengan warna glossy, mewah ya, kelihatan mewah, sporty tapi mewah. Lalu di bagian sampingnya teman-teman, ini fendernya lebih lebar 30 mm dibanding yang S4 biasa. Jadi ya kelihatan berotot. Nah ini velgnya ini mesti saya sampein, mesti saya ceritain ke teman-teman, ini ukurannya 275/30 ZR20. Jadi ini yang customize. Kalau yang stoknya si RS4 Avan itu di 265/35 R19. Jadi yang stok itu dapat yang 19 inci bukan 20. Gitu. Dan ini bannya nggak belang nih, depan belakang sama. Kayaknya wajar ya, karena all wheel drive juga kebanyakan bannya kan juga nggak belang. Gitu. Lalu ini suspensinya itu di-tuning khusus buat manuver, lebih berorientasi ke manuver, makanya dia 7 mm lebih rendah dibanding S4 biasa. Padahal S4 biasa pun juga menurut saya udah lumayan rendah ya. Ini di set lebih rendah lagi. Karakternya kalau yang saya pahami adalah ini akan cenderung kaku teman-teman, akan cenderung lebih keras mungkin, tapi kalau dipakai buat nikung di kecepatan kencengnya RS4 mungkin udah di 200 km per jam lebih gitu ya, ini akan lebih ajek, akan lebih diem, sehingga positif buat manuver dan lebih aman juga buat driver karena dia lebih support untuk menikung kencang gitu. Kita lihat ke bagian belakang. By the way, sebelum sampai belakang ini saya ceritain juga bahwa ini roof railnya fungsional, artinya kalau misalnya mau ditambahin crossbar kemudian ditambahin roof box gitu sudah bisa buat menggandakan kapasitas kargo. Lalu ini spionnya karbon teman-teman. Dan ini pintunya, jadi kalau yang saya tahu ini modelnya kan ketarik ke samping gitu ya, padahal enggak, ini keangkat tuh. Jadi ya impresinya unik sih kalau buat saya. Nah sekarang bener-bener kita lihat bagian belakang. Di bagian belakang teman-teman, ya yang menyita perhatian saya ini RS4 ya. Semua yang ngelihat ini di jalan mestinya sih angkat topi. Dan knalpot. Jadi ini bukan model yang di setiap sisi itu ada dua, melainkan satu aja tapi gede banget buat sebuah knalpot standar. Dan Audi mengatakan bahwa ini akan berpengaruh juga sama bukan hanya performa tapi juga suara, mestinya lebih enak.
Cuma sayang karena di sini showroom jadi belum bisa dinyalain nih suaranya, kita nggak bisa denger. Nah, pintu yang kecil ini elektris. Padahal kalaupun mekanis biasa pun juga nggak berat ya, nggak masalah gitu kalau nggak elektris. Oke, ini kapasitas bagasinya 495 liter dan udah jelas lebih gede kalau dibanding sedan. Dan kalau misalnya butuh kargo lebih luas, itu bangku baris kedua bisa dilipat lalu kapasitasnya bertambah menjadi 1495 liter dan itu gede. Gitu. Cuma pertanyaannya siapa sih yang tega pakai RS4 buat bawa lemari gitu misalnya beli di hypermarket? Kalau saya sih enggak ya. Dan kalau bisa beli RS4 pasti bisa beli mobil lain yang gede gitu, misalnya Alphard gitu misalnya atau Toyota Hiace gitu misalnya. Jadi ya ya gitulah. Oke, ini elektris teman-teman. Meskipun ini bisa ditarik secara mekanis gitu ya, manual. Tapi ketika pintu ini ditutup, dia akan menutup secara otomatis sehingga privacy lebih terjaga. Kalau bawa barang atau koper yang mahal gitu ya, lebih nggak menggoda maling untuk mencahin kaca. Itu salah satu fungsinya. Selain itu ya untuk menjaga cahaya supaya nggak langsung gitu ya. Dan ini ya kepraktisan station wagon pada umumnya untuk ukuran mobil zaman sekarang lah ya. Ada netnya juga untuk organizing supaya nggak tercecer, dan bannya yang spare tire itu space saver. Jadi ukuran kecil supaya hemat ruang juga. Oke, ini bisa diikat. Dan kalau mau ngelipet bangku baris kedua, ini tarik aja teman-teman. Tuh, mesti didorong dulu sih. Nah, kira-kira begitu. Sekali lagi, siapa yang mau bawa RS4 untuk bawa barang gede gitu? Kalau saya sih nggak tega. Nah, yang saya suka teman-teman, ini station wagon kan, artinya dia mesti praktis dan itu memang terbukti nih. Jadi ini untuk yang bagian belakang, tirai untuk yang belakang, sementara yang ini buat menutupi bangku baris kedua. Tuh. Nah, jadi praktis dan privacy lebih oke. Di bagian dalamnya teman-teman, emang kalau mobil kayak gini tuh baunya beda ya. Jok kulit sama-sama kulit gitu, tapi aromanya tuh beda, teksturnya pun juga beda, lebih enak disentuh dan lebih apa ya, terasa banget mewahnya. Ini by the way kulitnya fine Napa teman-teman, jadi Napa aja menurut saya udah bagus dan ini fine Napa. Dan ini lapisan kulit yang dipakai di lini produk Audi yang mahal-mahal, R8 gitu misalnya, atau Audi A8 gitu ya, A8 pakai yang kayak gini. Cuma memang meskipun ini adalah mobil station wagon yang mestinya praktis dan kenyataannya memang praktis gitu ya, tapi secara nilai sportinya ini tetap dijagain sama Audi. Termasuk nih joknya modelnya tuh sport seat ya, termasuk ada sayap-sayap di samping, lumbarnya pun yang di sini bisa di setel sehingga enak buat menikung bermanuver. Tapi biasanya jok sport seat itu keras teman-teman, joknya, busanya, tapi ini enggak. Ini masih menurut saya lebih beradab ya, lebih masih empuk gitu maksudnya, sehingga tetap nyaman. Setirnya juga, dan setirnya ini ada heaternya nih, bisa buat ngeangetin. Kalau di Indonesia kayaknya nggak begitu kepake ya. Oke teman-teman, tadi udah saya tunjukin tirai belakang pun juga elektrik, ini juga ada heaternya, joknya pun juga elektris. Tapi ternyata untuk setelan teleskopik dan tiltnya itu ya masih manual. Tapi nggak masalah sih, buat saya bener-bener nggak masalah. Kalaupun joknya juga masih manual, saya juga nggak masalah. Gitu, ini dengan pedal shift pasti menyenangkan. Lalu di sini ada cruise control, ini lapisan ininya nih, sweat, aduh, enak banget nih, asli enak banget. Cuma sayang nggak ada sunroof ya. Yang saya suka juga di sini ada Audi Drive Select. Ini asik banget ini. Jadi pengaturannya comfort, auto, dan dynamic. Dia termasuk ada RS mode. Dia ada G-meter untuk gaya G ketika bermanuver. Lalu juga virtual cockpitnya ini bisa diubah tampilannya teman-teman.
Dan menurut saya sih oke, ini mungkin nggak berpengaruh sama performa, tapi secara visual ini menyenangkan bagi si pengemudi. Lalu di layar ini juga ditunjukin teman-teman, ini seatnya. Ternyata ini bisa pijit, massage. Sebuah mobil yang kenceng, yang mungkin bisa beradu kencang dengan BMW M3, tapi ada massage-nya. Wow. Wah, asik sih. Yang saya notice juga adalah interiornya dominan hitam dan itu keren. Lalu glossy, paduan glossy, bahan panel enak disentuh gitu. Menurut saya sih ini pantas banget sih untuk menjadi mobil yang istimewa. Dia performanya bisa berjaban dengan M3 C63 AMG misalnya. Tapi dia juga punya kepraktisan dan aura yang mewahnya dapet, semuanya dapet gitu. Kita lihat di bagian belakang di jok baris kedua. Oke, di baris kedua ini nggak bisa di setel, artinya reclining, slidingnya fix. Tapi ini udah lumayan lah, relax lah, nggak terlalu tegak gitu ya. Dan legroomnya pun juga teman-teman bisa lihat di sini udah lebih dari 10 jari dan itu lumayan lega. Tapi memang secara headroom dia bener lebih dari 5 jari teman-teman. Cuma kok rasanya sempit ya. Mungkin karena gelap, kacanya juga kecil gitu ya. Lalu ini teman-teman bangku depan kan gede gitu ya, dari belakang kelihatannya, frontal belakang ngelihat ke depan tuh jadi terhalang ya, nggak luasa. Kalau saya pribadi sih saya mendingan duduk di depan, tapi ini enak, praktis juga, bisa buat sandaran tangan, ada tempat penyimpanan, dan ini bisa jadi cup holder. Jadi cup holder itu ada di samping sama di tengah sini. Kalau yang di belakang cuma 2 orang. Nah, kalau yang duduk di tengah ya lebih nggak nyaman karena kan ada palka juga buat kopel ya. Sekarang kita sampai di akhir ulasannya teman-teman. Jadi ya ini mobil harganya 2.799.000.000, 2,8 miliar on the road buat yang stok. Ini kan udah di customize ya, peleknya 20. Nah itu buat yang pelek 19 inci harganya. Juga udah lumayan mahal ya. Tapi intinya adalah ini mobil punya daya tarik dari segi performa, kepraktisan, dan tentu saja body stylingnya teman-teman. Nggak banyak mobil di Indonesia yang tampangnya itu bersahaja ini, tanda kutip. Station wagon yang lebih dekat dengan image sebagai mobil yang lebih jinak kalau misalnya dipakai buat daily. Tapi ini nggak sejinak itu ya. Dengan performa klaim 0 sampai 100 4,1 detik sih menurut saya ini harus diperlakukan dengan penuh hormat gitu. Lantas pertanyaannya, siapa sih sebenarnya yang diincar oleh Audi untuk membeli si RS4 Avant ini? Yang benar bahwa proyeksinya adalah mobil yang juga praktis untuk daily, tapi saya ragu ya untuk ini dipakai daily. Terlalu indah, terlalu eksotis kalau ini dipakai daily. Kalau saya dengan selera untuk membeli mobil sekencang ini dengan harga setinggi ini, tetap akan saya pakai hanya di weekend. Bawa keluarga oke, lalu mungkin pergi outing atau luar kota gitu untuk memanfaatkan kargonya misalnya, tapi nggak yang daily juga sih. Gitu. Dan ini menarik, kalau misalnya ketemu mobil kencang di jalan, dia nggak akan pernah takut untuk ya ngadu dikit lah, full throttle tipis-tipis. Mungkin teman-teman salah satunya yang suka dengan mobil kencang tapi tampangnya nggak perlu agresif, nggak perlu sedan sangar atau 2 pintu gitu misalnya. Cukup dengan station wagon 5 pintu yang secara performa nggak akan pernah takut ngadepin siapa aja. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman supaya dapat info kalau ada video baru dari Grid Auto. Terima kasih.